Halo, perkenalkan nama saya Leni Lestari dengan NIM 21051355857. Baik, video kali ini saya akan membahas mengenai tentang etika literasi digital. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan buruk mengenai hak dan kewajiban moral. Kumpulan asas atau nilai yang berhubungan dengan akhlak, nilai, benar atau salah yang dianut dalam masyarakat. Etika ini telah menjadi studi kebenaran dan tidak kebenaran dalam suatu perbuatan. Lalu, apa yang dimaksud dengan etika digital? Etika merupakan norma, tata cara, tata krama seseorang dalam melakukan sesuatu. Hal-hal yang berhubungan dengan internet, teknologi, bisa disebut dengan digital. Contoh dari etika digital ini adalah tidak melakukan penyebaran berita hoax dan tidak melakukan perundungan dunia maya. Lalu, apa sih fungsi etika dalam media sosial dan kehidupan nyata? Yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu membangun konsistensi perilaku dalam bermasyarakat. Yang kedua, menyelidiki masalah hingga ke akar-akarnya. Yang ketiga, sebagai patokan apa yang harus diubah dalam masyarakat dan apa yang masih diterapkan dalam hal berperilaku. Contoh pelanggaran etika dalam media sosial. Yang pertama, bullying. Yang kedua, penipuan online. Yang ketiga, pencemaran nama baik. Yang keempat, menyebarkan berita hoaks. Yang kelima, menyebarkan berita kebencian. Nah, saya akan memberikan tips-tips bagaimana cara menggunakan media sosial dengan baik dan bijak. Yang pertama, gunakan medsos untuk hal-hal yang baik. Kemudian, gunakan medsos untuk ladang ilmu pengetahuan. Kita boleh mencari sumber referensi sebanyak mungkin yang ada di media sosial. Kemudian, jangan mudah terpengaruh akan berita hoaks. Jika ada berita harus difilter terlebih dahulu. Yang keempat, jangan suka berkomentar negatif di media sosial. Nah, yang terakhir, tetap waspada dan jangan mudah tergiur. Di dalam literasi digital juga terdapat beberapa etika yang harus diperhatikan pada saat melakukan kegiatan di rasa cyber. Apa saja sih etika yang melingkupi dalam berkegiatan berliterasi digital tersebut? Terdapat 6 etika dalam literasi digital dalam dunia cyber. Yang pertama, bertanggung jawab untuk setiap konten yang diakses maupun diunggah di internet. Karena sebagaimana pada saat kita melakukan suatu hal, tentu kita harus bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Baik itu postingan yang bersifat memberi informasi ataupun sebuah karya yang harus kalian publikasikan di ranah internet. Jadi kita tidak boleh sembarangan memposting karena jejak digital itu permanen. Kemudian yang kedua, menghargai orang lain. Sebagaimana kita bermasyarakat, kita harus bisa bertoleransi, bertela rasa, dan juga menghargai perasaan orang lain. Terutama misalnya kita melihat unggahan karya orang lain dan menurut kita itu epic, bagus, dan layak dipuji. Seharusnya kita memuji karya tersebut dengan komentar yang baik dan memberikan like terhadap karya tersebut. Kemudian yang ketiga, no piracy atau no bajakan. Ini masih bersinggungan dengan poin menghargai orang lain tadi. Karena di dalam karya orang lain atau apapun itu yang kalian akses itu memiliki suatu nilai hak kekayaan intelektual sang kreatornya. Jadi bagaimana kita mau menghargai orang lain kalau kita tidak bisa mengapresiasinya dengan sepantasnya. Kemudian yang keempat, no plagiarism atau no plagiat. Mungkin di internet kita mudah menemukan makalah, postingan unggahan, karya orang lain, dan segala macam yang pastinya punya orang lain. Ketika kita mengambil makalah misalnya untuk tugas kuliah atau tugas SMA atau tugas sekolah, jangan lupa untuk mencantumkan daftar pustakanya. Pencantuman siapa yang membuat karya tersebutlah yang mengantarkan kita pada sisi plagiarisme.
Karena pada saat kita mengabaikan hal tersebut, mungkin hanya satu kalimat secara percis, copy paste buat tugas makalah, itu sudah termasuk kegiatan plagiat. Dan sekarang ini internet sudah banyak website bagaimana cara mengidentifikasi plagiat. Kemudian yang kelima, menjaga privasi. Kita harus menjaga privasi diri kita sendiri secara baik-baik, karena internet ini cepat sekali menyebar. Kemudian harus menjaga privasi orang lain juga. Nah, yang terakhir, yang keenam, berpikir kritis. Tidak semua informasi yang diterima dari internet, baik media sosial, langsung diterima. Kita harus mengkonfirmasi berita yang diterima, dibaca terlebih dahulu informasi tersebut. Untuk kalian harus memfilter informasi-informasi tersebut. Jadi, jangan sampai kalian ikut memberitakan berita-berita hoax. Nah, itu tadi gunanya kita mengkonfirmasikan berita untuk kepastian diri sendiri dan juga untuk informasi yang sebelum itu bakalan tersebar ke ranah umum. Itu saja yang boleh dapat saya sampaikan mengenai tentang pengertian literasi digital, fungsinya, contohnya, dan bahkan etika-etika dalam berliterasi digital. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube saya. Terima kasih.